Selanjutnya Pak Rahmat Saleh dari PKS. Makasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, kebetulan dari Dapil Sumatera Barat, salah satu provinsi yang terdampak banjir pada hari ini. Pertama, kami atas nama masyarakat Sumatera Barat tentu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Pimpinan yang langsung hadir ke seluruh tempat bencana terutama Sumatera Barat bersama pimpinan yang lain yang alhamdulillah hadir juga. Kemudian Pak Menteri yang kami hormati, tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang seolah menampilkan bahwa sudah terjadi data penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Dan pesan yang kita tangkap itu menguatkan bahwa Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan. Ya. Ini kemarin juga ada pernyataan dari pejabat kementerian. Kita ingin menyampaikan data ya, periode 2016 sampai 2025 itu hampir 1,4 juta hektar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu deforestasi untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, BPPH, geotermal, izin PLTH dan juga yang lain-lain. Nah, ini angka yang besar Pak Menteri ya. Oleh karena itu kalau kita berbicara mungkin tadi data di akhir ini kemudian itu kita anggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kita adalah sesuatu yang salah untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Kita berharap tentu jangan sampai di tengah kondisi-kondisi yang sekarang masyarakat sedang berduka, hampir 765 per jam 10 kemarin itu sudah meninggal, 650 belum ditemukan. Kemudian kita pejabat mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati masyarakat. Kemudian ini juga ada data lahan luas lahan kritis kita itu hampir 12,7 juta hektar itu tahun 2024. Tentu kita juga ingin tahu nih apa ke depan langkah Pak Menteri untuk penanganan lahan kritis ini sehingga potensi dampak pada bencana alam seperti banjir yang longsor terjadi sekarang itu tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, kemudian juga kalau seandainya deforestasi ini dianggap bukan penyebab utama banjir ya. Kita juga ingin menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun ya, data Kementerian Kehutanan nilai ekspor terkait industri kehutanan termasuk dari Sumatera Barat itu terus meningkat ya. Kita punya data ada 5 perusahaan besar di Sumatera Barat sekarang itu yang itu jumlahnya dari bulan ke bulan kita evaluasi tahun ini hasil hutan yang diproduksi itu semakin meningkat. Nah, nanti insya Allah datanya akan kita berikan ya. Tidak usah kita sebutkan PT-nya, tapi ini menurut kita adalah sesuatu hal yang juga menyumbang besar terhadap bencana-bencana banjir ini. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak dari Kementerian dan teman-teman semua, di sisi lain, ada regulasi yang mungkin tidak putus di kisah di Komisi 4, termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, itu yang menyebabkan juga terjadinya kurang kemampuan kita dalam pengendalian pembalakan hutan ini. Di antaranya salah satu pasal yang dicabut di situ adalah masalah kewajiban 30% hutan di daerah aliran sungai, itu di pasal itu dicabut, kemudian termasuk dalam hal PPPP yang diterbitkan dalam pengelolaan hutan ini kita tidak bisa kontrol. Oleh karena itu mungkin kita dari Kementerian Kehutanan itu juga bisa menyampaikan nanti di rapat-rapat Menko atau yang lain, itu perlu nggak kita evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan kontrol kita terhadap pelanggaran pembalakan hutan ini tidak bisa kita lakukan. Pak Menteri dan pimpinan yang kami hormati, kami fraksi PKS mengapresiasi kedatangan Pak Presiden ya, langsung turun tangan. 1 hari setelah Bu Ketua turun ke Sumatera Barat, hari berikutnya Pak Presiden datang. Yang menarik, ini tentu menjadi pengobat bagi masyarakat yang kena banjir. Kita mendengarkan bahwa Pak Presiden menyampaikan bahwa uang-uang yang dimaling oleh para maling-maling yang terjadi di negara ini, itu akan beliau ambil kemudian akan dibantu untuk Sumatera Barat dan juga provinsi yang lain. Itu pernyataan beliau. Dan kita bangga dengan itu. Dan salah satu fakta sekarang Pak Menteri,
kita ingin menyampaikan bahwa sekarang itu hampir ratusan ribu hektar kebun sawit yang mereka itu melanggar di atas HGU mereka, yang mereka menanam di atas kawasan hutan. Misalnya di Agam sekarang, Agam itu wilayah terparah di Sumatera Barat, ada satu kampung itu terbenam Pak Menteri. Di situ ada Satgas PHK tertibkan aktivitas ilegal seluas 3.043 hektar di cagar alam meninjau. Di Sumatera Utara juga seperti itu. Ada sekitar 47.000 hektar sawit yang berada di padang lawas dan itu juga sudah disita oleh PHK, Satgas PHK. Oleh karena itu, dalam momen ini kami ingin menyampaikan ini kebun sudah dikuasai oleh negara. Dari hasil penyitaan terhadap pembalak-pembalak, kemudian bajingan-bajingan yang mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Dan ini perlu diambil, jual itu semua ladang, kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di 3 provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah, dihantam lagi oleh bencana banjir, kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih aset itu yang sudah dipegang oleh negara, kemudian berikan itu kepada wilayah masyarakat kita. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri, tapi uang di mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Betul. Bapak Menteri yang kami hormati, satu nyawa bagi itu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Saleh. Selanjutnya Pak Heri Dermawan.